Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dalam pembelajaran hari ini kita dilancarkan dan semua apa yang kita lakukan bukan dari kita. Oke, sebelumnya Miss cek kehadirannya dulu. Di sini siapa yang tidak hadir? Ada semuanya? Ada yang izin? Ada siapa? Siapa yang tadi ada yang WA Miss? Tadi katanya izin ya karena kurang sehat. Tadinya hadir ya. Ya alhamdulillah semuanya semangat untuk datang pada pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana kondisinya hari ini? Sehat semua? Sehat. Sudah makan? Semangat? Sudah. Nah, sekarang kalau sudah siap untuk belajar, tolong rapikan waktunya dulu. Ya, sudah rapi? Masih ada nggak kira-kira kalau ada sampah, ada sampahnya? Sekarang kira-kira isi belajarnya, kalau ada sampah ambil, ya. Lagu nasional, semuanya silakan berdiri ya. Oke, sebelumnya Miss cek kehadiran itu. Kita masuk pada semester genap. Kemudian di semester ganjil kemarin apa saja materinya masih ingat? Coba siapa masih ingat? Ustaz coba. Kalau yang diingat sih ada permasalahan sosial, Ada permasalahan sosial. pengelompokan sosial, itu dinamika, stratifikasi dan struktural sosial, serta kesetaraan dan harmonisasi sosial. Iya. Nah, kita berbeda dari segi apa? Misalnya dari segi suku, apalagi Agama. ras, agama, budaya, jenis kelamin, kebiasaan. Ada yang bisa beri tanggapannya mengenai video tadi? Ayo, coba Sidaki bisa menanggapi makna dari video tadi. Dari video tadi itu, Ya. kita sebagai manusia tentunya harus memiliki atau memiliki karakter ataupun ilmu yang berguna. Nah, untuk mendapatkan itu semua, tentunya kita harus mencari orang yang bisa orang yang
setelah mengikuti kegiatan belajar melalui pendekatan scientific strategi problem based learning ya masalah dengan model diskusi kelas, peserta didik mampu menunjukkan pengertian konflik itu secara pengetahuan, ciri-ciri konflik dan tahap bagaimana konflik. Kemudian mampu mengolah informasi mengenai konflik sosial di masyarakat dengan menerapkan berpikir kronologis dan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat lain, serta mempresentasikan dalam bentuk tulisan atau tulisan nantinya ya. Nah itu diharapkan juga nanti Anda mampu menggarap bisa menindak berjanji akan menindak dalam melakukan tindakan kritis. soal namanya video ini ya, nanti coba dianalisis. Suasana di desa Satuan Polisi Pamung Praja Kota Sama Yang bisa menanggapi tentang video tersebut. Ya silakan, saya tanggapi video tersebut. Video apa tadi? Tentang pedagang yang protes kalau ada yang menertibkan pedagang tersebut. Ya, pedagang yang protes kepada Satpol PP. Apa lagi? Bagaimana tadi dari video tadi? Oke, sesuai dengan tujuan pembelajaran, kita nanti mampu menyimpulkan pengertian konflik, ciri konflik, dan tahap penanganan konflik. Nah, sekarang coba Anda cari sumber apanya? Sumber bacaannya, ya. Silakan cari sumber bacaan. Apa itu konflik? Apa saja ciri-ciri konflik dan apa tahap penanganan konflik? Oke, untuk sekarang ini kita bagi kelompok ya. Satu kelompok ada 4 orang atau 5 orang. Silakan untuk kelompoknya. Silakan. Sekarang di kelompok belakangnya ada kosong. Ceritakan konfliknya dulu. Ini guys, apa itu konflik? Konflik ya, cut. Oh, konflik sosial. Konflik yang kan alamiah itu konflik yang macam konflik ras. Langsung kan? Nanti kita terima langsung konflik. Ceritakan aja. Cuy. Masalahnya. Detik itu saya sudah cocok dengan detik ini. Jam sudah ibarat langsung. Cocok tuh gak? Dek. Pada tahap presentasikan hasil diskusi kelompok ya. Oke, yang lain kalau perhatikan temannya lagi. Nah, kemudian yang kelompok yang membelakangi itu papan tulis, tolong dipinggirkan maksudnya posisinya biar tidak membelakangi. Nah, silakan kelompok satu siapa moderatornya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konflik sosial yang beranggotakan saya Rizky Rizal, saya Habibi, saya Dr. Saudara, dan Saya Ricky Muhammad. konflik pertama yang akan dibacakan oleh Dr. dan Zaki kita silakan. Adalah konflik sosial yang saya alami yang saya ambil yaitu pertentangan melalui media sosial atau internet. Pertentangan yang saya alami ketika pendapat saya tidak disetujui oleh orang dan juga pendapat orang tersebut tidak sesuai dengan saya. Permasalahan atau konflik tersebut yaitu bertikai dengan mereka yang mengidap penyimpangan sosial, bisa dikatakan yaitu LGBT atau gay, dan pendukung atau pro terhadap LGBTQIA+. Lawan saya tersebut berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Tapi yang saya bahas hari ini hanya yang ada di dalam negeri saja. Permasalahan ini terjadi ketika seorang yang jelas-jelas merupakan seorang lelaki mengatakan bahwa jenis kelamin atau gendernya itu netral.
Allah menciptakan manusia hanya dengan dua jenis kelamin saja. Lantas saya yang mendengar dan melihat video tersebut bikin terpancing. Lantaran saya ingin agar penyimpangan ini tidak dinormalisasikan. Kemudian saya menasihati atau menggurui orang tersebut. Sayangnya dia mendapat pembelaan dari orang lain. Pada akhirnya orang-orang tersebut membatasi akun saya atau memblok akun saya. Kesimpulan dari konflik sosial menurut saya konflik sosial itu suatu pertentangan yang terjadi antara dua orang atau lebih karena adanya faktor-faktor tertentu. Pada umumnya adanya perbedaan pendapat dan biasanya bersifat kasar, fisik, dan anarkis. Mengidentifikasi ciri-ciri konflik berdasarkan masalah konflik. Yang pertama bersifat negatif, yang kedua kasar atau bersifat fisik, yang ketiga adanya faktor-faktor penyebab, yang keempat terjadinya antara dua orang atau lebih. Tahap perkembangan konflik yang saya alami tadi, yang pertama adanya awalnya perbedaan pemahaman dan kepercayaan, berlanjut kepada konflik, perdebatan, dan berakhir kepada tidak ada konflik kalah atau menyerah, meskipun lawan saya blok. Kondisi akhir dari konflik tersebut tidak adanya penyelesaian masalah, yang berarti tidak adanya perdamaian. Ya dari saya. Konflik kedua yang akan dibacakan oleh Aksan. Nah, konflik yang saya akan bahas juga sama dengan ini, itu berkaitan dengan media sosial. Konflik yang terjadi di media sosial itu adalah ketika ada beda suatu opini atau pendapat dari dua orang berbeda. Misalnya itu adalah siapa artis atau penyanyi idola terbaik. Dalam contoh ini misalnya ada penyanyi bernama Kanye West atau Kendrick Lamar. Di antara kedua ini mana yang lebih baik? Nah, saja ada banyak konflik yang saling mendukung penyanyi tersebut, yang akhirnya mereka terjadi pertentangan dan saling mengejek dan mengolok siapa lebih baik. Bahkan sampai mereka tidak ada memberikan ancaman mati maupun menghina salah-salah mereka, seperti melakukan tindakan tersebut pada artis sebuah kitab ataupun tindakan-tindakan seksual mungkin lebih lainnya. Nah, dari pencurian tersebut bisa dilakukan bahwa konflik itu sendiri adalah suatu pertentangan yang terjadi oleh individu atau kelompok akibat tidak satu pahaman atau perbedaan opini yang menuju terhadap pencernaan atau penyimpangan norma. Nah, dari ciri-ciri konflik tersebut kita dapatkan adalah perbedaan pendapatan, penyimpangan norma, pertikaian, dan juga ego suatu topik. Nah, dari perkembangan itu sendiri, awalnya dari sudut pertanyaan dari siapa lebih baik, menuju dengan perbedaan paham, berakhir dengan pertentangan antar. Dari penyimpulkan tersebut, terjadilah penyimpangan norma akibat tindakan ancaman dan syarat. Sekian dari yang sudah diskusi kami, saya ingin ditanyakan. Itu bentuk apa namanya tadi hasil diskusi Anda semua tentang konflik sosial. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa itu konflik sosial? Nah, dari kalau kita lihat dari sumbernya ada beberapa para ahli yang tadi Demislia semuanya sudah bisa ya membahas tentang dan menganalisis tentang pengertian dan menyimpulkan dengan bahasa sendiri, kemudian mengidentifikasi tentang ciri-ciri konflik berdasarkan pengalaman masing-masing. Kemudian juga sudah mampu menguraikan tahap-tahap perkembangan konflik dari pengalamannya masing-masing. Nah, sekarang misalnya bagaimana rasanya pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ya, seru? Apa lagi? Ya, biasa aja, santai ya. Kemudian meningkatkan motivasi belajar. Oke, untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa Anda pahami tentang konflik yang ada dalam masyarakat dan konflik yang Anda alami, dan bisa Anda nanti mampu menyelesaikan permasalahan konflik baik dari dalam diri sendiri maupun dalam lingkungan masyarakat. Oke, sekarang silakan tutup ketua kelasnya. Duduk siap.